pertama kali kan di briefing ceritanya ada Kak Olga, ada Kang Sule segala macam kan. Saya di briefing nggak dengerin Pak, tiba-tiba saya masuk nyelonong. Sini lu mangkok bubur, saya diledekin gitu pasti ketawa. Masih inget ya ledekannya apa ya? Orang kalau misalnya briefing lu dengerin, lu saliman dulu sama gue baru lu keluar. Oh gitu Pak, iya, nyamuk kebon. Tiba-tiba dia keluar ketawa-tawa, saya aduh. Saya dapat belajar juga kadang-kadang saya lihat ini Pak FTV-nya dia mencari cinta Olga, Mengejar. Pak Denny, Iya. Opi Kumis. Ketawa saya Pak ngeliat deh. Bermainnya juga asik orangnya kayak gitu. Dan mungkin ini sudah menjadi yang terbaik sehingga akhirnya Raffi bisa mengumrohkan Olga Saputra sekaligus ia mengumrohkan almarhum bapak dari Raffi. Kita lihat, kita punya tayangan Raffi mengumrohkan almarhum Olga dan almarhum papanya. Silakan, cekidot. Ya, sahabat dahsyat, sekarang aku sama mamaku habis ambil mikot. Insya Allah mau melaksanakan ibadah umroh. Juga mama pertama kali nanti habis dari sini kita udah sholat sunat ihram 2 rakaat. Habis ini tadi juga udah wudhu, udah semua, udah persiapan. Kita langsung jalan, doain mudah-mudahan lancar semua. Dan juga buat almarhum Olga nanti dibandalkan umrohnya sama Pak Ustadz Munawir. Alhamdulillah Pak Ustadz Munawir sudah oke. Dan juga almarhum papaku nanti dibandalkan sama Pak Ustadz Mahfudi. Sahabat dahsyat doain mudah-mudahan lancar semua. Buat Olga juga mama saya mau berbelasungkawa. Berkah-cita, mudah-mudahan almarhum diterima sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya. Dan untuk keluarga yang meninggalkan, mudah-mudahan diberi kesabaran dan keberkahan. Ya, sekarang kita mau mulai tawaf. Nanti rame-rame di belakang juga sama mama aku, sama rombongan semuanya. Hai. Hai. Ini ada Pak Ustadz Mahfudin yang nanti akan membadalkan umroh buat almarhum papa saya. Dan ini Ustadz Munawir yang akan membadalkan umrohnya sahabat kita Olga Saputra. Silakan Pak Ustadz, kita doa bareng-bareng sebelum kita mulai. Ya. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Bacakan Fatihah saja buat Bapak almarhum sama almarhum Olga Saputra, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan di dalam kuburnya, kemudian diberikan surga yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita semua dalam keadaan ihram seperti ini, mudah-mudahan Allah langsung memberikan pahala semuanya ke almarhum. Al-Fatihah. Kita langsung ke masjid. Insyaallah kita akan memulai tawaf nanti. Kita udah mau mulai tawafnya. Kita udah mau mengelilingi Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil Ya, jadi ketika udah punya kerupuk Itu kerupuk. dan juga makan Banyak banget ya. kerupuk, soalnya kalau mungkin bagian fansnya Olga itu kalau ngelihat kerupuk itu pasti udah identik dengan Olga Saputra tahu ya. banget ya. Ya kan Betul, ya di benar. sini kayaknya nggak mau makan kalau seandainya nggak ada kerupuk. Benar banget ya. Dan kita juga
Oh ngasih kerupuk Pak buat Banyak kawal. banget nih. Banyak banget. Dari manapun ya kerupuknya ya. Pun ada yang dari Kalimantan, oleh-olehnya pasti baunya kerupuk. Harusnya Olga tuh jadi bintang iklan kerupuk ya. Wah, iya. Tapi nggak ada iklannya ya kerupuk. Almarhum itu selalu kalau dikasih kerupuk gitu, kalau lagi di suatu acara dia selalu buka dan dia berusaha untuk cobain di depan yang ngasih gitu. Kayak untuk menghargai pemberian Iya, iya. dari orang lain gitu. Iya, selain kerupuk dia suka makan pecel ayam, pecel lele. Iya benar. Itu temennya dia tuh. Benar. Ya. Pecel lele pakai kerupuk tuh udah wajib. Jadi Kalau nggak, walaupun dia bete. punya restoran mewah ya, kafe mewah di Kemang situ. Tapi saya ingat waktu saya diundang ke kafenya dia, boleh pesan apa aja makanan gitu, saya dengan teman-teman di Sanggar. Tapi dia sendiri malah nyuruh asistennya beliin pecel lele sama kerupuk, udah. Dia nggak makan makanan Restorannya kafenya dia itu sendiri. Justru sebenarnya. Dan Dia menunjukkan kesederhanaan dia lah. Sederhana. Dan dia seneng kalau makan teman-temannya ikut. Rame, iya ngumpulin. Bareng-bareng. Sini Iya bareng-bareng. Itu ini aja, sih- ini nih yang ini buat lu gitu. Iya, iya. Ya, itu ya, itu benar, kan benar. ini yang kita bilang. Gue tuh sebenarnya emang nggak bukan orang yang suka sendiri. Itu selalu yang Seneng berbagi. luar aja dia suruh asistennya panggilin tuh si Kartika si ini si itu dikumpulin jadi satu, dia beli makanannya juga selalu banyak jadi Makan makan bareng-bareng. gitu dan dia suka tuh nyomot-nyomot Ya. segala macem. Bener. Itu Bikin yang paling makanan parah. kenyang kan itu rame-rame Pak. Jadi nafsu makan kita juga bertambah kan kalau misalnya. Gak kerasa ya. Kadang, nah kita lihat nih banyak banget momen-momen kebersamaan Olga Ini sama Luna. Sama Luna, sama di Raffi. backstage ya. seperti halnya kita di sini. Luna juga kemarin termasuk salah satu orang yang sangat-sangat kehilangan ya. Di pemakaman kita melihat Jupe juga. Kalau Bisma punya kenangan sama Kak Olga? Ya justru pertama kali saya masih inget banget yang paling diinget itu pertama kali Smash launching album Ya. itu dia yang jadi hostnya. Acara nggak mungkin bakal serame itu kalau misalnya nggak ada dia ya gitu. Dengan jailnya dia sampai ngedance gitu dengan alat Olga kalau Itu di acara almarhum di Acara di mana gitu? di Kelapa Gading. Oke. Itu nggak mungkin lah gitu, nggak bakal seramai itu kalau misalnya nggak ada Kak Olga. Dan yang paling diinget dulu masih punya pacar kan, ada mantan kan, dan Oke. itu semua orang nggak tahu gitu, dan saya nggak mau ngasih tahu gitu sama Oke. sama fans sama orang Iya. lain gitu. Dan cuman dia doang yang Dia bisa tahu. bawa dia doang yang bisa bawa mantan ke atas panggung. Dan itu nggak ada di skrip, nggak ada di acara gitu, itu ngedadak. Sama dia ditarik. Iya ditarik dan Jadi semua orang tahu. iya over durasi juga nggak apa-apa gitu, apa segala macam. Dan apa ya, itu paling diinget banget sih, apa ya, bisa sepintar itu gitu, bisa serame itu, bisa ngebawa suasana dengan cara apapun gitu. Iya. Tapi nggak bikin kayak Bisma akhirnya malah jadi, ini malu-maluin banget sih jadi kebuka malah enggak ya. enggak ya, Malah akhirnya semuanya. justru ya jadi ketawa, Justru- jadi ya udah deh gitu. Justru kalau Olga tuh juga yang orang bilang cepat-cepat segala macem ya gitu. Track of the record sebenarnya kita semua juga tahu, dan Olga juga sometimes gitu di acara yang lain juga seandainya mau tanya gitu, Kartika boleh nggak Mimi bahas ini gitu. Kalau kan seandainya kita yang punya diri untuk bilang enggak kalau Olga nggak mau, dia tipe nggak orang akan, yang iya, nggak akan, dia akan udah tinggalin gitu aja gitu. Jadi sebenarnya semua lelucon yang dia bawa gitu di luar spontanitas, ya dia ngomong dulu gitu. Tapi kalau seandainya di luar spontanitas namanya kita lagi begini ya Mas, nggak ada yang diniatkan gitu sebenarnya ya. Bener-bener. Ya ngomongin mengenai ini juga Olga misalnya kayak ada satu dulu ya waktu Luna sama Ariel itu yang ngeramein di Daset kan juga Olga gitu ya. Yang artinya ngebuka Pacaran bahwa ya. mereka pacaran gitu-gitu kan. Jadi tapi akhirnya nggak jadi sebuah gosip lagi, jadi seru aja gitu kan. Benar-benar setuju. Bukan sesuatu yang akhirnya menjadi berat banget, jadi semuanya jadi enteng di tangan Olga. Dede punya kenangan mungkin Ada, waktu Pak. launching album juga? Enggak, bukan Pak. Waktu saya pertama kali masuk TV Pak, malah dia pertama kali kan di briefing ceritanya ada Kak Olga, ada Kang Sule segala macam kan. Saya di briefing nggak dengerin Pak, tiba-tiba saya masuk nyelonong.
sini lu mangkok bubur, saya diledekin gitu pasti ketawa. Masih inget ya ledekannya apa ya? Orang kalau misalnya briefing lu dengerin, lu saliman dulu sama gue baru lu keluar. Oh gitu pak, iya, nyamuk kebon, tiba-tiba dia keluar ketawa-tawa, saya aduh. Saya dapat belajar juga kadang-kadang saya lihat ini pak FTV-nya dia mencari cinta Olga, Mengejar. Pak Denny, Iya. Opi Kumis, ketawa saya pak ngeliat deh. Bermainnya juga asik orangnya kayak gitu sih. Dapat belajar juga dari kayak Tiap guru hari juga kayak sih. gitu ya bercandanya. Jadi kelihatan kalau Olga tuh meskipun sama siapapun, sama orang baru pun, ya itu emang dia jiwanya entertain. Jadi pasti kita juga di backstage gitu ya. Jadi selalu bercanda sama Kang Denny juga gitu. Jadi ngerasa sebagai orang di sekelilingnya tuh beruntung banget gitu. Kita pas lagi break kerja malah ada sosok yang menghibur, apalagi kalau udah ketemu sama Kang Denny tuh kita udah tinggal menikmati lawakan mereka berdua, hiburan gratis gitu yang harusnya kita lihat dan yang nggak semua orang bisa lihat Ya, gitu. bener. Jadi selalu rame, bahkan kalau ingat banget dulu pernah ada saya di suatu acara, saya lagi ada masalah pribadi, saya diem aja di pojokan.